Bank Indonesia menetapkan biaya penggunaan kris bagi para merchant atau pedagang sebesar 0,3% per 1 Juli 2023. Namun sejumlah pedagang keberatan dengan kebijakan Bank Indonesia sebab dalam aturan yang tertuang tersebut biaya tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Ketua Umum Koperasi Warteg Nusantara Mukroni. Selamat pagi Pak Mukroni, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Selamat pagi, Mas Yuda. Iya, Pak, bagaimana reaksi Anda melihat kebijakan kontroversial Bank Indonesia yang memungut biaya 0,3% atas penggunaan kris, Pak? Ya, terima kasih ya, Mas Yuda. Kami berhormatan untuk memberikan pendapat ya. Pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus, tentunya kita akan memberikan macam support atau bantuan pada digitalisasi karena itu merupakan satu kebutuhan. Yang kedua, kita harus melihat kondisi ekonomi, Mas Yuda, bahwa kondisi ekonomi usaha kecil ini masih belum pulih sepenuhnya. Yang ketiga, tentunya dengan kondisi ekonomi yang belum pulih, berapa persen pun tentunya kami akan keberatan gitu kan, karena dengan kondisi seperti ini kami mengharapkan semua komponen membantu agar pemulihan ekonomi bagus gitu ya. Yang keempat, ya tadi kalau kondisi ekonominya sedang kayak begini tentunya kami akan berusaha kan tidak membantu, tapi untuk sementara tidak diberlakukan apa itu persentase kepada beban kepada kami sebagai pedagang warteg. Saya Pak Mas Yuda. Iya, itu Pak. ada 4 poin yang terus terang kami kemukakan dengan kondisi ekonomi yang stabil ini. Pak Mukroni, kalau saya garis bawahi yang paling utama adalah kondisi ekonomi saat ini yang belum pulih ya Pak, terutama pasca pandemi. Lalu bagaimana dengan transaksi sejauh ini di warteg Pak? Apakah memang sudah ada para pedagang warteg yang menggunakan kris dan kemudian bagaimana respon mereka terhadap penggunaan sejauh ini Pak? Sebelum adanya kebijakan kenaikan pajak yang dibebankan kepada para merchant ini Pak. Ya, sebenarnya kami dengan digitalisasi pembayaran membantu ya. Cuma tadi sekarang ini konsumen atau pelanggan kami kan menengah ke bawah, Mas, dari pedagang asongan, terus ojol, terus serabutan ya, pegawai serabutan, karyawan serabutan, guru serabutan, dan lain-lain. Mereka itu kan mendapatkan itu tunai, Mas Yuda ya. Jadi mereka mendapatkan harian, terus seperti apa itu pedagang asongan dia mendapatkan dari pelanggan, eceran dan sebagainya. Jadi banyak dari mereka itu masih tunai, Mas Yuda. Jadi ya sementara kita akan apa istilahnya dengan kondisi ekonomi seperti ini ya masih sebagian besar pembayaran itu masih tunai, belum tunai. Itu yang sekarang kami alami, gitu kan. Jadi hanya beberapa mungkin di bawah 5% lah yang menggunakan apa itu platform istilahnya pay later atau apa tadi itu kris dan lain sebagainya. Iya, Pak, kalau dari beberapa informasi yang saya dapatkan keuntungan menggunakan kris salah satunya adalah meminimalisir mendapatkan uang palsu, mengurangi biaya pengeluaran uang kas, kemudian juga menyediakan dana transaksi pengembalian ya. Tapi Anda katakan tadi hanya 5% pedagang warteg yang menggunakan kris. Tapi pasti ada keuntungannya juga ya Pak. Seandainya dengan berlakukan kebijakan ini, tapi di satu sisi Anda tadi sepertinya berkata lebih baik ditunda karena kondisi perekonomian tidak baik. Lalu bagaimana ke depannya Pak? Seandainya memang harus diterapkan, mengingat tadi ada beberapa hal yang sudah diberikan keuntungan bagi para merchant. Ya, ya tadi sebenarnya kami mendukung ya dengan apa digitalisasi ini kan proses pembayaran semakin transparan, terus tadi mengurangi uang palsu dan sebagainya. Tapi dengan kondisi sekarang ini, ya kami mengharap untuk melihat dulu kondisinya. Jadi, atau malah justru kita dibantu dengan program-program kris, misalnya
ada promo gitu kan atau diskon gitu kan. Ya. Bukan malah kita dibebani gitu kan. Kecuali kalau ekonominya sudah bagus, karena keuntungan warteg sebenarnya kan bagus, Mas. Bisa 10 sampai 20, tapi kalau kondisinya bagus. Ya. Sekarang habis pandemi aja hampir 50% kita belum tikar, Mas. Ini kan baru pulih gitu kan. Oleh karena itu kami melihat bahwa ini belum istilahnya tepat, waktunya, timingnya belum tepat kalau kita melakukan 0,3 sekarang gitu, Mas Yuda. Pak, berarti asumsinya dengan kondisi ekonomi tidak baik seperti ini ada pengecualian ya untuk pengusaha mikro. Tadi Anda katakan kurang lebih 5% yang menggunakan fasilitas ini. Lalu seandainya tetap diberlakukan dengan 5% tadi cukup lumayan besar, apakah ini membebani, lalu bagaimana solusinya? Anda dan para pedagang menaikkan harga dari makanan yang dijual atau seperti apa nih Pak? Karena 0,3% itu lumayan Pak. Iya, ya akhirnya kan karena gini, di warteg itu biasanya kalau kita dapat cash, Mas Yuda, kita harus belanja gitu kan. Jadi siangnya kita dapat cash, malamnya kita belanja. Dengan kris ini kadang-kala kan mungkin ada tenggang, hari ini ada masuk transfer, besok baru kita belanjakan. Nah, ini kadang-kala di warteg juga agak repot gitu kan. Jadi ya banyak dari teman-teman ya udahlah tunai aja gitu kan. Karena tadi gitu kan kondisi sosialisasi juga belum istilahnya mapan permanen di teman-teman gitu kan. Yang kedua juga tadi kondisi kita modal Mas ini kan harus kita punya dua modal gitu kan. Modal untuk istilahnya ditabung, terus modal untuk kita belanjakan gitu kan dengan krisis ini. Jadi memang kalau kondisinya ekonominya bagus, kami akan mendukung karena tadi ada beberapa keuntungan seperti transparansi, terus yang kedua meminimalisir uang palsu untuk asisten warteg dengan istilahnya dengan pembayaran seperti ini kan lebih efisien gitu kan. Tidak istilahnya dirampok gitu kan, istilahnya itu sebenarnya gak ada masalah, cuma tadi itu bahwa kondisinya belum pas gitu kan, timingnya belum pas gitu kan. Jadi ya kalau memang mau dilakukannya tapi nunggulah mungkin tahun depan dan atau bagaimana nanti kondisi ekonominya tentunya mereka lihat lah, karena ini ekonomi bawah ini kan belum ini Mas tadi belum stabil. Pak, tadi Anda katakan memang selain faktor ekonomi yang belum stabil, cash flow sangat menjadi hal yang utama di perdagangan yang menggunakan kris ya, terutama di warteg karena tadi digunakan untuk belanja. Adakah dari 5% tadi yang mengeluhkan terkait dengan bagaimana sistem kerja daripada kris ini Pak, sehingga mungkin perlu dievaluasi, tadi Bapak katakan ditunda, dan apakah ini berpengaruh ya terhadap bagaimana nanti proses jual beli di warteg Pak? Ya, tadi Mas mungkin penyempurnaannya misalnya dapat hari ini, kita bisa mengambil hari ini gitu kan. Jadi tadi cash flow-nya gitu kan untuk menjadi agar kita cash flow itu bisa dibelanjakan gitu. Yang kedua tadi ya artinya dari perbankan memberikan macam promo ya, kan bisa di bundling misalnya kalau membayar kris, ada diskon atau sebagainya. Nanti kan perbankan bisa mempromosikan gitu kan program-programnya apa itu yang lain gitu kan, ada asuransi, ada program apa, karena ini juga akan ada keturunannya gitu program perbankan, karena teman-teman ini kan bukan hanya sekitar kris saja, oh ya saya nabung di bank salah satu bank A gitu kan, ternyata ada beberapa fasilitas. Nah, sebenarnya ini kan bisa sebagai alat promo gitu dari perbankan gitu, sehingga pelanggan juga ataupun pedagang mendapat keuntungan, tapi bukan menjadi beban dari biaya-biaya tersebut. Berarti Bapak sendiri sudah melihat ini akan menjadi beban ya Pak terhadap merchant warteg ke depannya, terutama terkait dengan sistem mendapatkan uangnya gitu ya, karena butuh waktu 2 hari, kemudian juga cash flow sendiri. Idealnya seperti apa sih Pak sistem pembayaran di warteg? Apakah tetap konvensional, sementara di satu sisi uang digital itu sebuah keniscayaan Pak? Iya, tadi seperti kami sampaikan bahwa sebenarnya ini kita mendukung gitu kan dengan digitalisasi tadi, ada mengurangi pemalsuan uang, terus kita juga tidak istilahnya menumpuk gitu ya, atau memegang uang-uang itu, karena memang kalau malam juga rawan juga
Tetapi tadi penyempurnaannya bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan transfer langsung bisa kita ambil, itu satu. Yang kedua mungkin tadilah 0,3 ya kalau dihitung-hitung lagi berapa gitu, kalau bisa diminimalisir gitu kan untuk keringanan sebagai pedagang. Terus yang ketiga bahwa kondisi ekonomi sekarang ini yang belum pulih, ya tadi ditangguhkan dulu untuk melihat kondisi ke depan itu, Mas. Kalau misalnya sudah pulih bagus, ya sebenarnya untuk hitung-hitungan itu kita ini pedagang itu kalau ramai, Mas, itu untungnya itu agak lumayan. Tapi kalau kondisi ekonominya belum pulih, ya tadi masyarakat kadang-kadang kita kan nggak dijual nggak laku, nah, itu akan menjadi beban juga gitu kan. Apalagi nanti ditambah dengan 0,3 ini kan sangat membebani kami ini, Mas Yuda. Ya, Pak, terakhir singkat saja harapan Bapak seperti apa? Apakah memang kebijakan ini harus ditunda, terutama mungkin buat merchant ataupun pedagang makanan di warteg, ataukah memang harus disesuaikan dengan tadi beberapa benefit yang mungkin harus diberikan kepada para pedagang, kemudian juga sosialisasi. Seperti apa, Pak? Ya, untuk programnya kita mendukung ya, Mas Yuda ya. Program ini mendukung. Cuma tadi pembebanan ini ya kalau kami mohon menyampaikan tidak dulu lah gitu kan. Terus kalau misalnya alternatif kedua tidak, ya beban itu ya istilahnya bisa mengeringankan lah para pedagang sehingga pedagang itu sekarang bisa pulih usahanya atau dagangannya agar omset, terus pelanggan, daya beli masyarakat bisa tumbuh sehingga kita juga usaha dengan baik. Itu Mas Yuda yang kami harapkan. Baik, terima kasih untuk perbincangannya Pak Mukroni selaku Ketua Umum Koperasi Warteg Nusantara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya.